Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 21 mengenai inventory management, just in time, and simplified costing methods. Yang pertama ada cost associated with goods for sale yang dibagi menjadi purchasing cost, ordering cost, carrying cost, stock out cost, quality cost, dan shrinkage cost. Purchasing cost itu adalah biaya perolehan barang dari pemasok, termasuk barang masuk dan biaya pengiriman. Biaya-biaya ini biasanya merupakan kategori biaya barang terbesar dalam bidang persediaan. Lalu ordering cost adalah biaya penyiapan dan penerbitan dalam pemesanan pembelian, penerimaan dan pemeriksaan barang yang termasuk dalam pesanan, dan pencocokan faktur yang diterima, pesanan pembelian dan catatan pengiriman untuk melakukan pembayaran. Carrying cost adalah biaya yang timbul selama barang disimpan dalam persediaan. Lalu stock out cost adalah biaya yang timbul ketika perusahaan kehabisan barang tertentu yang ada permintaan pelanggan stock out. Perusahaan harus bertindak cepat untuk mengisi inventory untuk memenuhi permintaan itu atau menderita biaya karena tidak memenuhinya. Lalu quality cost adalah masalah kualitas yang muncul misalnya karena produk rusak atau salah penanganan saat dipindahkan masuk dan keluar dari gudang. Lalu yang terakhir shrinkage cost itu adalah penyusutan diukur dengan perbedaan antara A, biaya persediaan yang dicatat pada buku setelah memperbaiki kesalahan. Lalu yang B misalnya biaya persediaan ketika dihitung secara fisik. Nama saya Adrian Batbual dengan NIM belakang 119. Selanjutnya, EOQ formula. D sama dengan permintaan dalam satuan untuk periode tertentu. Q sama dengan ukuran setiap pesanan. P sama dengan biaya pemesanan yang relevan per pesanan pembelian. C sama dengan biaya tercatat yang relevan dari satu unit dalam stok untuk periode waktu yang digunakan untuk D. Caranya EOQ sama dengan 2DP per C. Ini adalah rumus cara kerjanya. Selanjutnya, ordering points. Keputusan kedua dalam mengelola barang untuk dijual adalah kapan harus memesan produk tertentu. Yang kedua, reorder point, tingkat kuantitas persediaan pada tangan yang memicu pesanan pembelian baru. Reorder point sama dengan number of units sold per time period x purchase order lead time. Selanjutnya, ordering and carry cost illustrates, yaitu tabelnya. Safety stock. Safety stock adalah persediaan yang dimiliki setiap saat terlepas dari jumlah persediaan atau menggunakan model EOQ. Perusahaan menggunakan safety stock sebagai penyangga terhadap permintaan yang tidak terduga, ketidakpastian tentang lead time, dan tidak tersedianya stok dari pemasok. Misalkan manajer gear set tidak yakin tentang permintaan. Carrying cost, biaya tercatat persediaan yang relevan terdiri dari relevan biaya tambahan dan biaya peluang yang relevan sebesar modal. Yang kedua ada opportunity cost. Purchasing, just in time atau JIT, pembelian adalah pembelian bahan atau barang sehingga dikirim sesuai kebutuhan untuk produksi atau penjualan. JIT populer karena biaya angkut sebenarnya banyak lebih besar dari perkiraan karena pergudangan, penyerahan, penyusutan, dan biaya investasi belum diperkirakan dengan benar. Berikutnya ada long term purchasing, menentukan harga dan istilah kualitas. Pesanan pembelian individu yang dicakup oleh perjanjian tersebut tidak memerlukan negosiasi tambahan mengenai harga atau kualitas. Berikutnya ada contoh table relationship between arranging and ordering cost illustration. Dan berikutnya lagi adalah contoh table annual relevant cost of current purchasing policy and JIT purchasing. Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem push through atau memproduksi barang jadi untuk persediaan berdasarkan perkiraan permintaan. MRP menggunakan 3 sumber informasi untuk menentukan output yang diperlukan pada setiap tahap produksi. Perakiraan permintaan produk terakhir, tagihan bahan yang merinci bahan, komponen, dan subvalues realize untuk setiap produk akhir. Jumlah bahan, komponen, dan produk persediaan untuk menentukan output yang diperlukan pada masing-masing tahap produksi. Saya Peter Indra Kusumaatmaja, izin melanjutkan materi. Nah, selanjutnya ini ada features of JIT Production System. JIT Lean adalah demand pool sistem manufaktur yang memproduksi masing-masing komponen dalam lini produksi segera dan ketika dibutuhkan oleh langkah selanjutnya di lini produksi.
Pekerja dipekerjakan dan dilatih untuk menjadi multi-skill dan mampu melakukan berbagai operasi dan tugas, termasuk perbaikan kecil dan pemeliharaan peralatan rutin. Produksi diatur dalam sel manufaktur yang merupakan area kerja dengan berbagai jenis peralatan yang dikelompokkan bersama untuk membuat produk terkait. Waktu penyiapan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan peralatan, dan bahan untuk memulai produksi komponen atau produk, dan waktu siklus pembuatan. Waktu dari saat pesanan diterima oleh manufaktur hingga menjadi barang jadi berkurang. Biaya penyiapan sesuai dengan biaya pemesanan P dalam model IOKI. Saya Joshua Octavianus dengan NIM 20238138 ingin melanjutkan materi Enterprise Resource Planning Earth System atau bisa disebut ERP. ERP sering digunakan bersama dengan prediksi JIT, misalnya dengan menggunakan sistem ERP. Tenaga penjualan dapat menghasilkan kontrak untuk pelanggan di Jerman, memverifikasi batas kredit pelanggan, dan melakukan pemesanan produksi. Perusahaan percaya bahwa sistem ERP sangat penting untuk mendukung inisiatif JIT karena efek terhadap lead time, misalnya menggunakan sistem ERP atau Autodesk membuat perangkat lunak desain berbantuan komputer, mengurangi lead time pesanan dari 2 minggu menjadi 1 hari. Contohnya Fujitsu, sebuah perusahaan teknologi informasi, mengurangi lead time-nya dari 18 hari menjadi 1,5 hari. Slide selanjutnya, backflash costing. Backflash costing menghilangkan perekaman sebagian atau semua entry jurnal yang berkaitan dengan tahapan dari pembelian bahan langsung ke penjualan jual barang-barang. Sekian dari kelompok kami.